Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Segala kebaikan yang kita rasakan, segala nikmat yang kita peroleh, sejatinya murni karunia Allah kepada kita. Kita sebagai seorang hamba diperintahkan untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Terkadang sebagian merasakan kesulitan yang begitu membuat dia putus asa. Seakan-akan dia adalah manusia termelarat dalam kehidupan ini. Coba lihat kepada orang-orang yang di bawah kita. Coba lihat kepada mereka yang tidak memiliki tangan. Bahkan ada yang mengatakan, apa? Allah tidak memberikan nikmat kepadaku. Subhanallah, itu tangan kita, mata kita. Coba kita lihat kepada orang-orang yang tidak memiliki mata, yang tidak memiliki kaki, tidak memiliki pendengaran. Subhanallah. Di situ kita akan merasakan betapa nikmat Allah kepada kita begitu besarnya. Maka semoga puji dan syukur senantiasa tercurahkan untuk Allah Jalla Jalaluhu, yang memang hanya Dia yang pantas untuk dipuji dan dipuja. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammad. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salam berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita, kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau yang mereka adalah ahlu baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga salawat itu bersambung untuk para sahabat Nabi, yang terutama untuk Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, dan Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja rahimakumullah, semoga Allah Jalla Jalaluhu melimpahkan rahmatnya kepada kita dan kepada seluruh umat Islam dimanapun mereka berada. Dan semoga Allah Jalla Jalaluhu melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya untuk pemimpin kita, untuk Bapak Presiden kita dan wakilnya, dan untuk seluruh jajarannya. Semoga Allah melimpahkan kepada mereka taufik dan hidayahnya sehingga mereka dapat berbuat adil dan menegakkan kebenaran di bumi Indonesia ini. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Al-Adabul Mufrad agar kita semakin faham dengan agama kita, semakin mengerti yang mungkin selama ini kita hanya mengetahui Islam itu sholat, habis sholat puasa, haji, selesai. Padahal Islam mengatur segala kehidupan. Sejak urusan yang paling remeh, urusan kita masuk ke kamar mandi, urusan ke toilet, udah diajarin tuh sama Islam. Cuma kitanya yang orang Islam mungkin gak pernah belajar. Kalau masuk kamar mandi, masuk toilet, baca bismillah, Allahumma jannibna syaitan, Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith. Masuk dengan kaki kirinya, ringan tuh sebenarnya, tapi kita ngamalin enggak. Jangan meremehkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Keluar dengan kaki kanan, baca doa ghufranak, tuh nikmat Allah ya, yang mungkin sebagian di antara kita kurang mensyukuri itu nikmat. Itu diatur sama Islam. Kemudian
menghadap kemana ketika membuang hajat juga udah diajarin. Lalu apa lagi? Cara berpakaian, cara pakai sandal, cara pakai baju. Apalagi yang berhubungan dengan Rabb kita Jalla Jalaluh. Allah sudah menjelaskan semuanya. Kita masuk dalam kajian bab nomor 91. Babun la taqul qabbahallahu wajhah. Bab jangan engkau berkata semoga Allah memburukkan wajahnya. Manusia adalah makhluk yang diberi emosi, yang diberi ambisi. Namun emosi dan ambisi dia itu harus mengikuti aturan yang telah ditentukan oleh agama Allah ini. Ketika dia marah, jangan lepas kontrol. Karena semua yang keluar dari lisan kita tuh, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tuh tidak ada satupun yang keluar dari lisan kita, melainkan di situ ada yang mencatat, ada yang menulis, diawasi apa yang keluar dari lisan kita. Maka tatkala dalam kondisi marah pun hati-hati. Jangan mengatakan kecuali yang diridhoin Allah Subhanahu wa taala. Boleh marah. Kita boleh marah, tapi harus kontrol. Jangan cuma marah karena emosi kita nih, karena harga diri kita. Sebagian di antara kita tidak pernah marah ketika syariat Allah yang diinjak-injak, ketika hukum-hukum Allah yang dipermainkan, dan ketika firman Allah dan sabda Rasulnya dihina. Terkadang sebagian orang tidak pernah marah, tapi kalau dirinya yang dihina, marah. Sehingga keluar ucapan-ucapan pembelaan terhadap dirinya. Dia lupa bahwa dirinya tidak lain hanyalah terbuat dari tanah. Dalam bab ini jangan engkau mengatakan qabbahallahu wajhah, semoga Allah memperburuk wajahnya, jangan. Jadi kalau marah ya dikasih nasihat orang itu. Gak perlu sampai keluar tuh kebun binatang semuanya. Dia ucapkan kata-kata yang buruk, yang kalau itu dikatakan kepada dia, ini dia gak bakalan riba. Ini ada satu bab berkaitan dengan ucapan qabbahallahu wajhah, semoga Allah memburukkan wajahnya. Subhanallah, tuh wajah siapa yang menciptakan? Allah Jalla Jalaluh. Dan Allah berfirman tentang manusia ini, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu diciptakan dalam rupa, dalam wujud yang paling sempurna. Udah gak ada lagi tuh manusia tuh dibandingkan ciptaan-ciptaan Allah yang lainnya. Allah ciptakan manusia di dalam kesempurnaan yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, dengan segala kekurangan manusia. Manusia lebih indah dari rembulan. Manusia lebih indah dari kupu-kupu. Manusia lebih indah dari mentari di pagi hari. Dan kita sebagai hamba Allah jangan pernah mengatakan semoga Allah memburukkan wajahnya. Karena itu wajah Allah yang menciptakan. Al-Imam Bukhari menyebutkan dua buah hadis di sini. Qala haddatsana Hajjaj قال حدثنا ابن عيينة عن ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. Imam Bukhari berkata telah mengajarkan kepada kami Hajjaj. Hajjaj berkata telah mengajarkan kepada kami Ibn Uyainah dari Ibn Ajlan, dari Sa'id, dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qal, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda. Apa sabda Nabi? La taqulu qabbahallahu wajhah. Jangan kalian mengatakan, ini ucapan yang dilarang, yang diharamkan, semoga Allah memburukkan wajahnya. Jangan. Ucapan itu dilarang. Karena apa? Karena tadi
Allah menciptakan manusia dalam wujud yang sempurna. Kemudian di hadis yang selanjutnya, Al-Imam Bukhari mengatakan, haddatsana Abdullah bin Muhammad qala haddatsana Ibn Uyainah an Ibn Ajlan an Sa'id an Abi Hurairah qala la taqulanna qabbahallahu wajhaka wa wajha man ashbaha wajhaka fa inna Allah azza wa jalla khalaqa Adama sallallahu alaihi wasallam ala suratihi. Di sini Al-Imam Bukhari menyebutkan hadis dari jalan yang berbeda, dari guru yang lainnya. Kalau hadis yang pertama dari gurunya Hajjaj bin Yusuf, Kalau yang kedua ini dari gurunya Abdullah ibn Muhammad, sama dari Ibn Uyainah, dari Ibn Ajlan, dari Sa'id, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Cuma lafaz hadisnya lebih lengkap. Di sini disebutkan qal la taqulanna. Di sini riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bukan ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Janganlah kamu mengatakan qabbahallahu wajhak, semoga Allah memburukkan wajahmu dan wajah yang menyerupai wajahmu. Jangan kamu mengatakan semoga Allah merusak atau memperburuk wajahmu dan wajah yang menyerupai wajahmu. Fa inna Allah azza wa jalla, kenapa? Karena Allah azza wa jalla khalaqa Adam, menciptakan Adam sallallahu alaihi wasallam ala suratihi. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam dalam wujud, dalam rupanya. Rupanya maksudnya rupanya siapa? Adalah rupanya Ar-Rahman. Karena di hadis yang lainnya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibn Abi Asim, la tuqabbihul wujuh, jangan kalian memburuk-burukkan wajah manusia tuh. Fa inna ibna Adam khuliqa ala suratir Rahman. Sesungguhnya anaknya Adam itu diciptakan dalam rupanya Zat yang Maha Pengasih. Gimana maksudnya? Maksudnya Allah menciptakan manusia ini dalam rupa memiliki pendengaran, memiliki penglihatan, sebagaimana Allah Sami', Allah itu Maha mendengar, Maha melihat. Manusia pun seperti itu. Manusia berkeinginan melakukan sesuatu, dia apabila tidak menginginkan sesuatu dia tidak berbuat. Maka di sini kita tidak boleh memburuk-burukkan wajah seseorang, menjelek-jelekkan wajahnya, wajahmu seperti ini, seperti itu. Jangan. Kenapa? Karena nih wujud kita, rupa kita ini rupa yang sempurna. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala sang pencipta telah memberikan pendengaran, penglihatan kepada kita. Dan Allah memiliki sifat-sifat itu, namun sifat makhluk tentunya berbeda dengan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah pencipta, dan Allah mengatakan di dalam surah Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang menyerupai Allah. Tidak ada sesuatu yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada sesuatu yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Wa huwas samiul basir. Tapi Allah itu Maha mendengar dan Maha melihat. Manusia juga mendengar dan juga melihat dengan wajahnya, tapi tentu sifat manusia tidak sama dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat Allah sesuai dengan keagungan Allah, dengan kemuliaan Allah. Sedangkan sifat manusia, penglihatan manusia terbatas, pendengaran manusia terbatas. Kita tidak bisa melihat yang di belakang pintu ini, di belakang tembok ini. Kita tidak dapat melihat yang jauh dari kita. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala, Allah melihat semut yang hitam di malam hari yang gelap gulita, yang berjalan di atas batu yang hitam. Allah dapat melihatnya. Bahkan Allah Jalla Jalaluh melihat, sampai ada seorang yang berdoa mengatakan, ya man yara maddal ba'udi janahaha fi dhulmatil laylil bahimil alyali wa yara niyata uruqiha fi nahriha wal mukha fi tilkal 'idhamin nuhali. Allah melihat
Di malam hari yang gelap gulita, itu nyamuk-nyamuk yang berterbangan, ketika nyamuk membuka sayapnya dan Allah melihat ketika dia minum tuh darah, kemudian ditarik, kemudian masuk ke tubuhnya yang kecil, dan Allah melihat tulang dan sumsum yang ada di dalam tulang itu yang berada di binatang yang kecil itu. Allah basir. Maka kita harus meyakini bahwa Allah Jalla Jalaluh memiliki pendengaran dan penglihatan yang tidak sama dengan penglihatan dan pendengaran makhluknya, dan sifat-sifat yang mulia yang lainnya yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim dan disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sabda-sabdanya. Nah, jadi kita kalau marah hati-hati. Jangan sampai keluar kata-kata yang buruk, apalagi sampai berkata semoga Allah memperburuk wajahmu, menjelek-jelekkan wajahmu. Jangan. Karena wajah manusia diciptakan dalam kesempurnaan, dia memiliki pendengaran, penglihatan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Hurairah dan hadis-hadis yang lainnya. Manusia diciptakan dalam rupa Allah Subhanahu wa taala, tapi maksudnya adalah bisa melihat, bisa mendengar sifat-sifat yang dimiliki manusia ini. Dan sifat-sifat manusia adalah makhluk, dan sifat-sifat Allah bukanlah makhluk. Barakallahu fikum. Baik, bab ke-92. Babun liyajtanibil wajha fid darb. Kita pernah sampaikan di bab-bab sebelumnya tentang adab memukul. Memukul bukan untuk menyakiti, tapi memukul untuk mendidik, memukul untuk memberikan pelajaran supaya itu orang tahu bahwa dia salah, bahwa dia itu melakukan tindakan yang tidak benar. Tapi ini tidak dianjurkan. Kita kalau bisa memperbaiki seseorang yang berada di kekuasaan kita, komandan terhadap anak buahnya. Bab ini bab liyajtanibil wajha fid darb. Bab hendaklah menghindari wajah ketika mukul. Siapapun nggak boleh mukul wajah. Maka di sini ketika seorang komandan marah kepada anak buahnya, oke, dia berhak memukul, tapi nggak boleh mukul wajah. Wajah tuh subhanallah, di situ panca indera manusia ya. Terkadang ada sebagian orang tua yang mukul anaknya sampai anaknya nggak bisa mendengar, atau sampai anaknya tidak bisa melihat, ya, atau sampai anaknya ada gangguan di pikirannya. Maka di sini para ulama berpendapat dilarangnya tinju. Olahraga tinju itu dilarang, karena olahraga itu memukul wajah, dan olahraga lain yang memukul wajah dilarang. Adapun seperti pencak silat atau karate yang memang tahu di sana dilarang memukul wajah, nggak masalah. Itu sebagai sebuah olahraga, sebagai sebuah ya latihan seseorang bela diri, asalkan tidak memukul wajah. Kita lihat di sini. Al-Imam Bukhari menyebutkan hadis, qala haddatsana Khalid ibn Makhlad qala haddatsana Sulaiman ibn Bilal qala haddatsani Muhammad ibn Ajlan qala akhbarani Abi wa Sa'id an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepada kami Khalid ibn Makhlad, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Sulaiman ibn Bilal, dia berkata telah mengajarkan kepadaku Muhammad ibn Ajlan, dia berkata telah mengajarkan kepadaku ayahku dan Sa'id. Muhammad ibn Ajlan meriwayatkan dari ayahandanya, dari bapaknya. Ini sosok seorang anak yang melanjutkan perjuangan orang tuanya. Wa Sa'id, dan dari Sa'id bin Musayyab an Abi Hurairah, keduanya meriwayatkan dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi alaihi salatu wassalam. Apa sabda Nabi? Nabi berkata, "Idza daraba ahadukum khadimahu falyajtanibil wajha." Apabila seseorang di antara kalian memukul budaknya, hendaklah dia
menghindari wajah. Jangan mukul wajah, itu budak. Tapi kalau pembantu tuh, pembantu anaknya orang tuh. Kita gaji dia. Tapi kalau budak memang kita beli dia. Ingat kita sudah jelaskan di pembahasan sebelumnya tentang masalah perbudakan di dalam Islam, di mana Islam berusaha untuk menghilangkan perbudakan itu dengan diperintahkannya seorang muslim untuk membebaskan budaknya untuk mendapatkan pahala yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita punya budak, kemudian budak itu melakukan tindakan yang salah, mungkin fatal kesalahannya bila seseorang memukul budaknya. Ingat, memukul bukan untuk melampiaskan emosi, tapi memukul untuk mendidik dia agar dia benar pekerjaannya. Terkadang ada manusia-manusia itu yang suka memukul. Tujuannya apa? Sedang untuk melampiaskan nafsunya. Ketika melihat orang menjerit sakit, wah dia senang ketawa-ketawa. Maka haram hukumnya di sini. Mau budaknya dia, nanti akan kita lihat bagaimana hukum orang yang memukul budaknya dengan cara yang zalim. Akan dikisos tuh di hari kiamat nanti. Tapi di sini kalau dia hendak memukul dan untuk memberikan pelajaran, untuk memberikan pendidikan supaya dia benar, karena kita tahu bahwa mendidik dengan memukul itu di dalam Islam ada. Kita katakan di dalam Islam ada, tidak bisa dipungkiri. Di Al-Quran pun disebutkan tentang bagaimana seorang mendidik istrinya. Di dalam surat An-Nisa ya, Allah menjelaskan hal itu ada, tapi diatur ya, sehingga orang itu tidak kelewatan batas memukul. Salah satunya ini, jangan mukul wajah. Orang itu biasanya ketika marah kepada seseorang di depan dia, apalagi itu budaknya melakukan kesalahan atau anaknya melakukan kesalahan, yang paling dekat sama dia tuh apanya? Wajahnya. Dan yang paling enak dipukul apa? Ya udah, karena kita tahu akan kesakitan kalau dipukul wajahnya. Maka di dalam Islam haram hukumnya memukul wajah. Di situ panca indera kita bayangkan ya. Ada orang ditempeleng, giginya rompal, masya Allah jamaah. Mahal tuh harganya gigi. Orang nggak bisa makan, nggak punya gigi. Kemudian terkadang matanya jadi rusak ya. Kita lihat sebagian orang-orang yang tinju mamanya seperti itu, matanya rusak, penglihatannya rusak, akhirnya agak goyang pemikirannya. Maka nggak boleh, atau bahkan sampai mati. Falyajtanibil wajha, hindari wajah. Ini perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena tadi wajah ini adalah tempat yang terhormat bagi manusia ya. Di situ tempat panca indera dia. Kemudian ini berkaitan dengan manusia. Wajah manusia nggak boleh itu kita memukul. Bagaimana dengan binatang? Al-Imam Bukhari mengatakan haddatsana Khalid qala haddatsana Sufyan an Abi Zubair an Jabir qala marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bidabbatin qad wusima yudakhinu min kharah qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la'ana Allahu man fa'ala hadha la yasimanna ahadun al-wajha wala yadribanna. Imam Bukhari mengatakan haddatsana Khalid, telah mengajarkan kepada kami Khalid, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Sufyan dari Abi Zubair dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Jabir bercerita. Apa kata Jabir? Marran Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bidabbatin qad wusima yudakhinu min kharah. Nabi melewatin seekor binatang, onta atau binatang lainnya yang dikasih tanda. Jadi kalau ngasih tanda binatang itu dulu, ngasih tanda sapi kayak kerbau, onta, kebanyakan itu gimana caranya mereka ngasih tanda? Dengan apa istilahnya itu? Kayak distempel pakai besi panas tuh. Ya.
Besi panas dikasih tanda umpamanya es, kemudian dipanasin. Terus biasanya dipasang tuh di pahanya untuk ngasih tanda nih. Onta-onta ini ada pemiliknya. Pemiliknya kalau es ya Syafiq umpamanya pemiliknya tuh ketika dikasih tanda es. Itu ada, nggak apa-apa seperti itu karena itu cara memberikan tanda. Tapi Nabi mengatakan ketika itu Nabi melihat seekor binatang yang dikasih tanda di wajahnya. Jadi kalau onta tuh wajahnya yang dikasih tanda huruf S umpamanya di wajahnya tuh. Sampai keluar asap dari hidungnya. Itu binatang, itu onta. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam marah. Subhanallah. Hadzal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang orang-orang mengatakan nih Nabi teroris, Nabi yang kejam. Na'udzubillah, Nabi sayang sampai kepada binatang. Binatang pun beliau hormati. Tidak seperti sebagian orang yang kalau membunuh semuanya dibunuh sama dia. Rasul menghormati sampai binatang. Kesian. Nabi itu kesian melihat nih binatang di wajahnya tuh dikasih tanda sampai keluar tuh asap. Maka kita lihat bagaimana amarah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk binatang ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bil mu'minina raufur rahim. Dengan orang-orang beriman, beliau itu sangat pengasih dan sangat penyayang. Dan Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutusmu Muhammad melainkan sebagai rahmah, sebagai kasih sayang untuk apa? Untuk orang-orang beriman aja. Lil alamin. Untuk alam semesta ini. Sampai binatang pun merasakan rahmatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Merasakan kasih sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kita subhanallah ana dengar beberapa informasi, beberapa berita bagaimana ada orang-orang yang ketika menyembelih apa kalau enggak menyembelih seekor anjing yang mau dikonsumsi sama mereka, tuh anjingnya disembelih, anjing-anjing yang lainnya melihat. Anjing itu dikulitin dengan kayak elas gitu ya. Anjing-anjing yang lainnya melihat sambil menjerit-jerit seperti itu, subhanallah. Di dalam Islam Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza qataltum fa ahsinul qitla. Kalau kalian membunuh, bunuh dengan cara yang paling baik. Wa idza dzabhtum fa ahsinul dzibha. Kalau nyembelih, sembelih dengan cara yang paling baik. Subhanallah. Seperti ini Nabi ngelihat tuh di wajahnya dikasih marah Nabi. Marah untuk siapa? Jadi kalau ada orang yang mengatakan sekarang nih muncul aktivis HAM. Aktivis hak asasi manusia. Dan nih suara HAM ini siapa yang memunculkan? Tuh. Dari barat. Seakan-akan segala norma-norma kebaikan ya, karakter-karakter mulia tuh datangnya dari barat. Oh, orang-orang Amerika, orang-orang Eropa, tuh orang-orang yang Masya Allah terhadap HAM, memikirkan hak asasi manusia. Nabi haknya binatang udah dipikirin. Haknya binatang. Punya hak tuh binatang. Sudah dipikirin sama Rasulullah. Bahkan beliau, lihat nih, Nabi amarahnya, apa yang beliau katakan? La'anallahu man fa'ala hadha. Allah melaknat yang melakukan hal ini. Subhanallah jamaah. Di antara dosa-dosa besar itu, ketika di situ ada laknat Allah. Allah melaknat orang yang melakukan ini terhadap binatang. Bukan terhadap manusia, terhadap binatang dilaknat, apalagi terhadap manusia. La yasimanna ahadun alwajha. Jangan seorang di antara kalian itu memberikan tanda di muka, di wajah, jangan. Para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang pernah berangkat umrah akan melihat orang-orang Afrika yang berangkat haji itu di wajahnya ada tanda-tanda. Karena saya memiliki teman-teman mahasiswa dari Nigeria, dari Niger, dari Somali, dari berbagai macam negara Afrika itu kebanyakan wajah mereka rusak. Ada tanda besi panas.
Tandanya itu ada yang 3 garis, ada yang 4 garis, ada yang di sininya, ada yang di sininya. Pokok mereka ngasih tanda. Kenapa mereka ngasih tanda itu? Mereka memberikan tanda itu karena di Afrika masih banyak terjadi perang saudara ya di antara mereka. Mereka itu kalau menculik orang, perang satu kampung lainnya, tuh anaknya diambil dijual. Na'udzubillah min dzalik. Sampai beberapa waktu. Maka mereka memberikan tanda kalau kelihatan itu berarti dari kabilah ini. Jadi setiap kabilah itu memiliki tanda-tanda tersendiri dan itu diharamkan hukumnya. Memberikan tanda di wajah itu tidak boleh. Maka juga orang yang mentato alisnya, wajahnya ditato, di sininya ditato, dilaknat juga. Kalau tato bukan hanya di wajah, di seluruh tubuh kita pun dilaknat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis la'anallahu al-washimah wal mustawshimah. Allah melaknat seseorang yang mentato dan minta ditato, dilaknat. Apalagi di wajah yang ditato. Itu wajah sudah sempurna Allah ciptakan. Allah kasih alis yang modelnya bagus, dia mau alis yang satu model. Dicukur itu kemudian dikasih tanda. Taib, la yasimanna ahadukum al-ahadun al-wajha. Enggak boleh memberikan tanda di wajah. Binatang enggak boleh. Wala yadribannahu, dan jangan memukul wajah. Binatang pun kalau kita marah sama binatang, dilarang dalam Islam tuh mukul wajah. Terkadang mungkin binatang itu ya orang yang naik kuda ya, karena kudanya nggak mau cepet, kan dipukul biasanya agar dia cepat. Nggak boleh mukul wajahnya. Na'udzubillah min dzalik, dan tidak boleh seorang menyiksa binatang. Ini syariat Islam. Ini agama Islam yang mulia, yang menebarkan kedamaian ke seluruh penjuru dunia. Sampai untuk semut-semut di lubangnya. Sampai untuk binatang-binatang ternak. Islam pun menjaga dan melindungi mereka. Jadi hak yang dipikirkan oleh Nabi kita alaihissalam bukan cuma hak manusia, tapi hak binatang pun dipikirkan. Baik. Kita masuk kepada bab yang ke-93. Babun man latama 'abdahu falyu'tiqhu min ghairi ijab. Bab barang siapa yang menampar budaknya, hendaklah dia membebaskan itu budak tanpa wajib. Maksudnya hukumnya tidak wajib, tapi dianjurkan. Kita lihat di sini hadis-hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari berkaitan dengan seorang yang dia mungkin karena emosi ya, kemudian dia menampar budaknya, memukul wajah budaknya. Apa yang harus dia lakukan? Yang harus dia lakukan membebaskan itu budak. Tapi kalau enggak, mungkin karena ada alasan ya, mungkin dia minta maaf tuh sama budaknya atau gimana, ya dia tidak wajib membebaskan budaknya. Kita lihat nih. Imam Bukhari mengatakan haddatsana Adam, qala haddatsana Syu'bah, qala haddatsana Husain, qala sami'tu Hilal bin Yasaf yaqulu kunna nabi'ul baz fi dari Suwaid ibn Muqarrin fakharajat jariyatun faqalat li rajulin syai'an falatamaha dhalika ar-rajul faqala lahu Suwaid ibn Muqarrin ala tamta wajhaha laqad ra'aytuni sabi'a sab'atin wa ma lana illa khadimun falatamaha ba'duna fa'amarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an yu'tiqah. Baik. Imam Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepada kami Adam, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Syu'bah, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Husain, dia berkata aku mendengar Hilal ibn Yasaf berkata kunna nabi'ul baz fi dari Suwaid ibn Muqarrin. Kita tuh dulu jual kain ya, sejenis kain di tempatnya Suwaid ibn Muqarrin. Fa kharajat jariyatun, tiba-tiba ada budak perempuan keluar. Faqalat li rajulin syai'an, budak perempuan itu mengatakan sesuatu kepada lelaki itu. Falatamaha dzalika ar-rajul, lelaki itu tahu-tahu menampar itu budak. Subhanallah. Entah apa yang dikatakan, tidak disebutkan. Mungkin lelaki itu emosi, kemudian angkat tangan dan menampar itu budak.
Maka Suwaid ibn Muqarrin berkata kepada orang yang menampar itu, para jamaah, kita lihat bagaimana para sahabat beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Ketika melihat kemungkaran, maka seorang muslim jangan tinggal diam. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, siapa di antara kalian melihat kemungkaran, rubahlah dengan tangannya. Gak bisa dengan lisannya, gak bisa dengan hatinya. Tetap kita diperintahkan untuk merubah kemungkaran itu. Maka Suwaid bin Muqarrin berkata kepada orang yang menampar itu, ala tamta wajha, engkau menampar wajahnya, engkau memukul wajahnya. Kata Suwaid bin Muqarrin. Kemudian dia mengatakan, laqad ra'aituni sabi'a sab'atin. Aku melihat diriku dulu bersama saudaraku, aku adalah 7 bersaudara. Kita tidak memiliki budak kecuali 1. Pembantu kecuali 1 tuh. Yang ngurusin urusan mereka, yang bantu mereka. Kita ini 7 bersaudara cuma punya 1 yang membantu, itu budak. Fala tamaha ba'duna. Itu budak perempuan, ada yang menampar salah satu dari kita. Menampar itu budak. Fa'amarahu Nabi SAW ayyu'tiqaha. Nabi memerintahkan kepada dia untuk membebaskan itu budak. Nih, bagaimana Islam menganjurkan untuk membebaskan budak. Ini perintah dari Rasul SAW agar dia membebaskan itu budak. Kemudian di hadis yang selanjutnya, qala haddatsana Musaddad qala haddatsani Yahya ibn Sa'id an Sufyan qala haddatsani Salamah ibn Kuhail qala haddatsani Muawiyah ibn Suwaid ibn Muqarrin. Sama nih kejadiannya bersama Suwaid ibn Muqarrin. Muawiyah ibn Suwaid ibn Muqarrin berkata, qala la tumtu maula lana fafar fada'ani abi faqala iqtas. Ini sekarang ceritanya anaknya Suwaid ibn Muqarrin. Suwaid ibn Muqarrin seorang sahabat yang tadi dia mengatakan di zaman Nabi itu salah satu keluarga kita ada yang menampar budak, akhirnya Rasul memerintahkan untuk membebaskan itu budak yang sudah ditampar. Muawiyah ibn Suwaid ibn Muqarrin bercerita. Katanya Muawiyah, la tamtu maulan lana fafar. Aku pernah menampar salah satu dari budakku. Budak kita nih, budak milik ayahnya, mungkin milik dia. Kemudian budak itu lari. Disebutkan dalam riwayat lain, faharabtu. Yang lari ini bukan budak itu, tapi si Muawiyah. Karena habis menampar itu budak, dia yang lari. Maka mungkin ini riwayat yang sahih. Fada'ani abi. Faqala iqtas. Kemudian bapakku memanggilku. Ini Muawiyah berbuat kesalahan. Maka bapaknya ketika dia kabur tuh dipanggil, sini kau. Budaknya dipanggil sini. Dia berkata kepada budaknya, iqtas, qisas. Dalam artian dia menampar, maka Suwaid menyuruh itu budak untuk menampar anaknya sendiri. Jamaah, subhanallah ya. Bagaimana indahnya agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ini diperintahkan untuk berbuat adil kepada siapapun. La yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan karena kalian benci dengan seseorang kemudian kalian menzalimi dia. Dalam Islam subhanallah kita diperintahkan berbuat adil sampai kepada musuh-musuh kita. Nih budak yang kalau kita berpikir budak itu kan dibeli. Tapi Suwaid ibn Muqarrin ketika melihat anaknya menampar itu budak, maka apa hukumnya? Qisas. Dia mengatakan kepada itu budak, iqtas, silahkan kau ambil hakmu untuk menampar anaknya. Beginilah orang tua mendidik anak. Sebagian orang tua karena kecintaannya kepada anaknya, kemudian dia menjerumuskan anaknya ke dalam lembah kemungkaran. Anaknya nakal. Saya ingat ya, di kota Madinah pernah punya tetangga dulu.
yang berulang kali berurusan dengan polisi. Bapaknya selalu datang, minta tuh anaknya dikeluarin ya. Keluar tuh anak, berbuat kemungkaran lagi, dikeluarin lagi. Itu memang tetangga yang gak benar. Tapi saya memiliki seorang syekh. Ketika itu syekh itu ditelepon, anaknya telepon, ayah aku di penjara karena anaknya ini menerobos lampu merah. Jadi hukum di Saudi itu yang menerobos lampu merah dihukum ditahan 24 jam, kemudian suruh bayar 900 real. Itu anaknya syekh di penjara. Katanya syekh, ya udah ente rasakan tuh, kata dia. Sudah, dibiarin sama syekh, nggak dikeluarin. Bisa syekh yang ngeluarin, tapi ingin mendidik tuh anak bahwa kelakuannya itu nggak benar. Dan itulah cinta dan kasih sayang yang sebenarnya. Jadi bukan dengan memberikan semua yang diinginkan anaknya, membiarkan itu anak dalam kemungkaran, kesian anaknya, dia memanjakan anaknya, urusan mungkin anaknya kena narkoba, ditebus ke polisi, keluar dari penjara, tambah narkoba lagi, ditebus lagi. Jadi apa tuh anak? Orang tua bertanggung jawab. Jadi orang tua ketika mendidik anak dengan cara memukul, jangan dibilang orang tuanya itu zalim, benci sama anaknya. Itulah cinta sebenarnya. Anak-anak ini gak tahu, dia butuh bimbingan, dia butuh pengarahan, dia butuh terkadang diluruskan dengan cemeti. Dia diberi sanksi sebagai bentuk cinta. Allah subhanahu wa ta'ala kalau cinta sama hambanya, apa yang Allah lakukan? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahabballahu qauman ibtalahum." Kalau Allah cinta kepada satu kaum, kepada seseorang, Allah turunkan bala buat orang itu. Allah turunkan bala. Jadi orang itu jadi miskin, mungkin kasih sakit. Ini bentuk cinta Allah, bukan benci. Ketika Allah memberikan berbagai macam cobaan kepada manusia, tujuannya apa Allah? La'allahum yarji'un, agar mereka tuh kembali kepada Allah. Dengan merasakan cobaan yang berat, tuh anak dengan merasakan siksaan, mungkin dia dipenjara, dikurung ya, supaya dia sadar, tobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nih, kembali kepada kisah bagaimana Suwaid ibn Muqarrin mendidik Muawiyah, putranya sendiri. Apa kata dia kepada budak? Iqtas, qisas. Lalu Suwaid ibn Muqarrin menjelaskan kepada anaknya. Sekali lagi, kalau kita memukul anak kita, memberikan sanksi kepada kita, jangan untuk melampiaskan amarah, tapi tujuannya untuk memberitahu, untuk ngasih tahu tuh yang kau lakukan nggak benar ini. Maka anak itu setelah dikasih tahu atau setelah dipukul, supaya dia sadar, kenapa kau dipukul, kenapa ini dilakukan kepadamu, sebabnya itu ini. Nih, Muqarrin mengatakan kepada anaknya, kunna walada Muqarrin sab'a lana khadim. Kita dulu tuh anaknya Muqarrin 7 bersaudara. 7 bersaudara, punya 1 budak. Fala tamaha ahaduna, salah seorang di antara kita menampar dia. Lalu kejadian itu, peristiwa itu disampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengatakan, murhum falyu'tiquha, suruh mereka membebaskan itu budak. Suruh mereka untuk membebaskan itu budak. Faqila lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan kepada Nabi, ada masalah tuh keluarga Muqarrin tuh kalau membebaskan itu budak, mereka enggak punya pembantu di rumah mereka. Laisa lahum khadimun ghairuha, wahai Rasulullah, mereka itu tidak memiliki pembantu selain itu yang satu, cuma itu budak mereka yang membantu mereka. Qala falyastakhdimuha fa idza istaghnau khallu sabila, maka hendaklah mereka tetap mempekerjakan itu budak dengan catatan beradab yang baik kepada itu budak. Kalau mereka sudah tidak butuh lagi sama itu budak, hendaklah membebaskan itu budak. Jadi tetap disuruh bebaskan itu budak. Tapi karena kondisi, karena hajat tuh keluarga, maka nggak apa-apa sama Nabi alaihissalatu wassalam
untuk mempekerjakan itu budak yang sudah ditampar dengan catatan beradab yang mulia terhadap itu budak, dan kalau sudah nggak butuh suruh bebaskan. Nah, kemudian di sini Al-Imam Bukhari mengatakan haddatsana Amr bin Marzuq qala akhbarana Syu'bah qala li Muhammad ibn al-Munkadir masmuk faqultu Syu'bah. Muhammad ibn Munkadir bertanya kepada Syu'bah ini, siapa namamu? Qala Syu'bah. Qala haddatsani Abu Syu'bah. Maka ketika tahu nih yang mau belajar sama dia namanya Syu'bah, maka gurunya mengatakan telah mengajarkan kepadaku Abu Syu'bah, bapaknya Syu'bah, tapi bukan bapaknya Syu'bah, muridnya ini. An Suwaid ibn Muqarrin al-Muzani, dari Suwaid ibn Muqarrin al-Muzani, itu sahabat yang tadi yang urusan menampar ini. Wara'a rajulan latama ghulamahu, dia melihat seorang lelaki memukul, menampar budak lelakinya. Yang hadis pertama, Suwaid melihat seorang lelaki menampar budak perempuannya. Ini menampar budak lelakinya. Faqala ama alimta anna surah muharramah. Apa engkau enggak tahu nih? Melihat kemungkaran lagi. Suwaid ini melihat kemungkaran enggak berhenti. Melihat kemungkaran seorang menampar perempuan, dimarahin sama Suwaid. Melihat anaknya menampar budak, disuruh qisas. Kemudian melihat orang lain lagi menampar budak lelakinya, maka Suwaid memarahi itu orang, mengasih nasihat. Ama alimta anna surata muharramah. Apa enggak tahu bahwa wajah itu diharamkan memukulnya? Enggak boleh mukul wajah. Ini Suwaid mengatakan muharramah, diharamkan memukul wajah itu. Lalu Suwaid kembali lagi ketika dia bertemu dengan orang melakukan kesalahan, memukul budaknya. Suwaid ingat dengan kejadian dia di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, "Ra'aituni wa inni sabi'u sab'ati ikhwah." Aku melihat aku dulu 7 bersaudara ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma lana illa khadim, kita tidak memiliki kecuali satu pembantu, satu. Fala tamaha ahaduna, kemudian salah seorang di antara kita menampar dia, dan Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan kepada kita untuk membebaskan dia. Maka dia ketika ngasih tahu orang, dia sebutkan hadis Nabi bahwasanya ini adalah ajaran Muhammad alaihi salatu wassalam. Kemudian hadis yang terakhir, dengan hadis ini kita menutup kajian kita pada kesempatan kali ini. Al-Imam Bukhari mengatakan haddatsana Musa qala haddatsana Abu Uwana qala haddatsana Firas an Abi Salih an Zadan Abi Umar qala kunna 'inda ibn Umar fada'a bi ghulamin lahu kana darabahu fakashafa an dhahrihi faqala ayuji'uka qala la fa'ataqahu. Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepada kami Musa, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Abu Uwana, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Firas dari Abu Saleh, dari Zadan Abi Umar, dia berkata kita Zadan Abi Umar mengatakan dulu kita kumpul tuh ngaji mungkin atau berkunjung ke rumahnya Abdullah ibn Umar bin Khattab. Kita lihat bagaimana sosok nih sahabat putranya Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, tentang keilmuan dia, tentang amalan dia. Terkadang orang ilmunya masya Allah, jangan ditanya, wah kalau hadisnya, kalau ayat-ayatnya, masalah hukum dia pandai ya, tapi kadang-kala amalannya kurang. Bahkan orang kalau tahu dengan amalannya akan benci sama dia. Maka di sini nih kita lihat bagaimana Abdullah bin Umar tuh ada murid-muridnya di sana. Salah satunya Zadan Abi Umar, dia menceritakan kejadian itu. Kunna 'inda ibn Umar fada'a bi ghulamin lahu kana darabahu. Kita waktu itu lagi duduk sama Abdullah bin Umar. Lalu Abdullah bin Umar memanggil budaknya yang sudah dipukul sama dia. Itu budak karena melakukan kesalahan, dipukul oleh Abdullah bin Umar. Fakashafa an dhahrihi. Faqala ayuji'uka. Subhanallah. Mungkin Ibnu Umar menyesal dia telah memukulnya. Itu budak
Kemudian dibuka tuh punggungnya yang dipukul ya. Dilihat apakah sakit, apakah menyakitimu itu pukulan tadi itu. Qala la, kata itu budak tidak. Budak ini mengatakan enggak sakit gitu ya. Pukulan Ibnu Umar dia enggak sakit ya. Dibuka udah memang ada bekas. Biasanya orang kalau habis dipecut kan ada bekas ya, yang warna merah seperti itu bekas pukulan. Lalu Ibnu Umar mengatakan membebaskan, fa'ataqahu. Lihat Ibnu Umar. Ketika dia memukul bukan wajah nih. Kalau hadis Suwaid ibn Muqarrin yang memukul wajah suruh bebaskan itu budak. Dan bab ini juga mengatakan bab di sini barang siapa yang menampar budaknya hendaklah dia membebaskan. Di sini Ibnu Umar bukan wajahnya yang dipukul, punggungnya yang dipukul dan boleh memukul punggungnya. Lalu Ibnu Umar menyesali perbuatan dia memukul itu budak. Maka dibebaskan budak itu. Kemudian Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Kita tahu pahala orang membebaskan budak. Akan dibebaskan dia dengan setiap sendi, organ dan raga dari budak itu, raga dia dari api neraka. Maka Ibnu Umar ketika sudah membebaskan itu budak, thumma rafa'a udan afwan. Kemudian Ibnu Umar mengangkat ranting pohon. Ini bukan ranting ya, tapi anggap nih ranting. Mengangkat ranting di tanah nih, dia ambil. Faqala, maka Ibnu Umar mengatakan kepada orang-orang tuh, mali fihi minal ajri ma yazinu hadzal ud. Aku dalam membebaskan itu budak, aku nggak dapat pahala tuh seperti beratnya dahan ini, ranting ini. Jadi dia ingin memberikan pelajaran kepada murid-muridnya. Terkadang orang merasa dia melakukan perbuatan baik ya, perbuatan yang dahsyat ya. Maka Ibnu Umar ingin menjelaskan tentang yang dia lakukan itu. Dia membebaskan budak yang sudah dia pukul. Pahalanya itu kita pikir besar ya, seperti itu. Tapi Ibnu Umar menjelaskan kepada mereka. Dan ini juga seorang yang alim, agar tidak disangka ya melakukan amal kebajikan padahal dia tidak melakukan. Ibnu Umar berusaha menafikan dan untuk menjaga keikhlasan dirinya. Dia mengatakan tuh pahalaku tuh nggak ada seberat dahan ranting ini. Apa kata orang-orang? Faqultu ya Abu Abdurrahman, lima taqulu hadza? Wahai Abu Abdurrahman, kenapa engkau berkata itu? Maksudnya bukankah pahala orang membebaskan budak itu begitu besarnya ya? Tapi kok mengatakan pahalanya tidak lebih berat dari ranting nih, dahan ini. Apa kata Abdullah bin Umar? Sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Tuh para sahabat kalau ngomong dengan hadis, dengan ayat. Maka di sini nih Abdullah bin Umar ketika memberikan alasan itu, alasannya bukan menurut saya, kalau logika saya, bukan. Kita nih kalau sudah ada hadis Nabi, udah jalan tuh. Gak perlu kesana kesini, alhamdulillah sudah ada hadis. Kita dikasih tahu, dikasih petunjuk udah sama Rasul SAW. Abdullah bin Umar ketika menjawab pertanyaan Zadan Abi Umar, apa kata dia? Aku mendengar Rasul SAW yaqulu au qala. Subhanallah. Beliau yaqulu atau qala. Man daraba mamlukahu haddan lam ya'tihi. Barang siapa yang memukul budaknya dengan pukulan, memberikan sanksi atas perbuatan yang dia tidak melakukannya. Had, memberikan hukuman pidana ya. Bukan pidana. Mendera karena dia melakukan kesalahan. Padahal dia tidak melakukan perbuatan itu, cuma dihukum. Aw latama wajhahu, atau dia menampar wajahnya karena dua. Memberikan sanksi atas sesuatu yang dia tidak melakukannya, kesalahan yang tidak dia lakukan itu, atau dia menampar wajahnya, fakaffarahu an yu'tiqahu. Maka kafar itu artinya untuk menghapuskan dosanya itu adalah untuk membebaskan dia. Dengan membebaskan dia itu dosanya dihapuskan. Jadi dia nggak dapat dosa, dihapuskan dosanya 0.
Bukan seperti orang yang membebaskan budak karena keinginan kebaikan. Beda nih. Ibnu Umar menjelaskan bahwa orang yang memukul budaknya, membebaskan budaknya itu karena memukul dia, maka itu kafarah, itu penghapusan dosa, penghapusan kesalahan dia. Dan insya Allah akan mendapatkan pahala. Tapi Ibnu Umar menjelaskan kalau yang dilakukan Ibnu Umar itu membebaskan itu budak adalah bentuk kafarah untuk menghapuskan dosa dia. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ini berkaitan dengan hukum memukul budak, memukul wajahnya, dan apa yang akan terjadi ketika seseorang, atau apa yang harus dilakukan ketika seseorang melakukan hal itu. Ini budak. Kita jangan ngomong pembantu. Kalau pembantu hati-hati tuh, kerja sama kita tuh atas kebaikan dia. Maka tidak seperti budak tentu hukumnya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Apabila yang saya sampaikan benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang salah itu dari diri saya sendiri, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Kita kembali ke studio pusat kepada Akh Fawaz, falitafaddal mashkuran ma'jura. Barakallahu fikum.